bagus yang jadi kami hitam, jenderal komplit. Padahal di atasnya ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min syairi khalqi. Ya udah ada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Wa qala aydan man intaqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama dan seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah musalla abdan syakura perumahan Citra Indah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat panjang umur, digunakan untuk beribadah kepada Allah, nikmat sehat walafiat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal islam wal ihsan. Juga nikmat diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti sesudah mati. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, sehingga akhirnya nanti manakala ajal kematian yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita datang, semoga dengan barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu yang mulia ini, mudah-mudahan meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, membawa Islam, ihsan dan amal soleh, amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan bersih, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya oleh Allah dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas baginda yang mulia, paduka alam, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita awali pengajian kita pada malam ini, memasuki malam tanggal 23 di bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Kita awali pengajian kita dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah, bertawassul kepada Allah, semoga dengan barokah, karamah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, semoga segala hajat kita, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan barokah Fatihah dan salawat yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang manfaat, kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika,
وسرورا قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فقربوا يا أهل المساني فزاروا اليمن قرد واستضيئوا بجمال فقبل حسن تبرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينبد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا بنى بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا جود وبال لكل ما قصد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول
Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Semoga kita senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah, di jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, yaitu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan tiada terasa, mungkin oleh karena saking betahnya kita hidup di dunia yang bersifat sementara ini. Ngomong-ngomong, bapak-bapak yang hadir masih betah hidup dalam dunia nih? Masih betah ya? Masih betah ya. Juga mungkin oleh karena berbagai macam kesibukan di dalam keseharian kita, berbagai macam aktivitas yang kita jalani di dalam keseharian kita, sehingga dengan tiada terasa sampailah kita pada malam ini memasuki malam tanggal 23 di bulan Rabiul Awal, yang berarti kurang lebih sekitar 7 malam lagi atau 7 hari lagi bulan kelahiran Rasulullah, bulan Rabiul Awal akan meninggalkan kita. Maka lalu datanglah, masuklah kita di bulan Rabiul Tsani atau bulan Silih Mulud. Apabila bulan Silih Mulud telah berlalu, maka datanglah bulan Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir, Rajab, puasa. Jadi bulan Ramadan sekitar kurang lebih 5 bulan lagi akan tiba. Perasaan kita baru kemarin kita masih ingat ya, tarawih bareng, ya buka puasa bareng bersama keluarga di rumah. Ternyata kurang lebih sekitar 5 bulan lagi kita akan sampai di bulan Ramadan.
taruhlah bulan Rabiul Awal kita anggap hanya tinggal 7 hari lagi selesailah. Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Roah. 5 bulan lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karenanya waktu ini sangat berharga. Kita harus pandai-pandai memanfaatkan, menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, yang hanya sebentar untuk kita hidup di alam dunia. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu berakhir, kematian keburu datang merenggut nyawa kita, sementara kita masih terlena dengan urusan-urusan dunia yang tidak pernah akan selesai, sementara kita belum mempersiapkan diri, belum mempersiapkan bekal yang cukup, yang banyak untuk kita menjalani kehidupan yang kekal abadi nanti di alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya waktu, saking pentingnya kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai Allah bersumpah wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kecuali mereka yang oleh Allah dalam ayat ini tidak dikatakan merugi, yaitu mereka yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman harus beramal soleh. Apabila iman tanpa beramal soleh, tanpa mengerjakan perintah-perintah Allah, tanpa melaksanakan ibadah kepada Allah, maka diibaratkan seperti orang yang telanjang. Orang yang telanjang, tidak berpakaian, sehingga aurat tubuhnya terlihat. Artinya keimanan kita tidak akan sempurna apabila tidak diiringi dengan amal soleh. Dan amal soleh ini adalah merupakan bukti atau manifestasi dari keimanan seseorang. Sehingga dalam hadis baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al iman uryanun walibasuhut taqwa. Iman itu telanjang dan pakaian iman adalah takwa. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah, yakni beramal soleh, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan ridho Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka oleh karenanya, sempurnakanlah keimanan kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya bermodalkan iman saja tanpa bertakwa kepada Allah, kalau hanya bermodalkan iman saja, hanya percaya kepada Allah saja tanpa
beramal soleh tanpa bertakwa kepada Allah, tanpa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka keimanan kita belum sempurna. Sehingga dikatakan iman itu telanjang dan pakaian iman adalah takwa. Ada seseorang, ya, postur tubuhnya bagus, tinggi besar, hidung mancung, badan mulus, wah, pokoknya tampan lah. Sempurna belum? Belum. Kalau dia belum berpakai, wah, postur tubuh tinggi besar, hidung mancung, pokoknya tampan, ganteng. Kemudian dia telanjang ke pasar, nanti orang bilang apa? Gila. Belum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sempurnakan keimanan kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hidayatul Adqiya diterangkan, taqwal ilah madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa rasul syari habailah. Taqwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syari habailah. Taqwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syari habailah. Wattiba'u ahwa rasul syari habailah. Taqwal ilah madaru kulli sa'adah. Bertakwa kepada Allah adalah pangkal kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Siapapun manusia yang ingin meraih kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat, maka ia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya beriman tanpa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa, kata Allah, adalah merupakan bekal yang paling terbaik yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian, sebaik-baik bekal yang dapat menyelamatkan kalian dunia dan akhirat, sebaik-baik bekal yang dapat membahagiakan kalian dunia dan akhirat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaquni, maka oleh karena itu bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah majlisul ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah telah menciptakan sorga beserta seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, kenikmatan-kenikmatan yang mulia, kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan-kenikmatan yang tiada banding. Itu disediakan sorga untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian
ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan menuju sorga yang luasnya sorga tersebut seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan lil muttaqin, sorga itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah yang tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, yang Allah katakan dalam surat Al-Asr, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada pertemuan pengajian kita malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang cabang perbuatan iman yang ke-15 dan ke-16. Pada pertemuan pengajian kita malam Sabtu yang lalu sudah disampaikan bahwa iman itu mempunyai 77 cabang, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta, kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Al-iman bermula iman, bid'un wa sab'una syu'bah, itu mempunyai 77 cabang. Akan tetapi perlu saya tegaskan bahwa yang dimaksud dengan kata iman dalam hadis ini bukan aslul iman, bukan pokoknya iman. Tapi yang dimaksud iman dalam hadis ini adalah amalul iman, sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi al-iman itu maksudnya amal iman, perbuatan iman, bukan pokok iman. Karena kalau pokok iman, pokoknya iman adalah tasdikul qalbi. Tasdikul qalbi artinya membenarkan di dalam hati. Tasdikul qalb, membenarkan di dalam hati. Nah, ini pokoknya iman. Yang ini tidak boleh berkurang sedikit pun. Karena kalau umpama berkurang sedikit saja, berarti di dalam hati kita terdapat syak, terdapat mangmang, terdapat sanksi, terdapat keraguan-raguan. Nah, apabila iman dibarengi dengan keraguan-raguan, itu imannya nggak jadi. Imannya nggak jadi. Imannya nggak sah. Imannya batal. Maka oleh karenanya yang dimaksud dalam hadis iman mempunyai 77 cabang, itu maksudnya bukan pokoknya iman, tapi yang dimaksud adalah amalul ilman, perbuatan iman. Sekali lagi, oleh karena pokoknya iman itu adalah tasdikul qalbi, membenarkan di dalam hati. Ini harus utuh, sedikit pun tidak boleh berkurang, harus 100%. Hati kita membenarkan akan adanya Allah, sedikit pun tidak boleh berkurang. Kalau ada keraguan, imannya nggak jadi, imannya nggak sah, alias imannya batal. Kenapa?
Karena iman itu munculnya, timbulnya dari makrifat. Apa itu makrifat? Pengertian makrifat menurut ilmu tauhid, pengertian makrifat menurut para ulama ahli di bidang ilmu tauhid adalah idrakun zajimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Nah, ini definisi atau ini pengertian makrifat menurut ilmu tauhid. Nanti ada lagi pengertian makrifat menurut para ulama ahli thariqah, itu lain lagi. Jadi makrifat itu adalah idrakun jazim. Idrak yang jazim. Idrak itu penemuan. Jazim itu yang pasti. Bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun. Yang sekiranya penemuan yang pasti tersebut sedikit pun tidak dapat tergoyahkan oleh apapun. Jadi benar-benar yakin, nggak bisa digoyahkan oleh apapun. Nah, muwafiqun lil waqi'i, yang sesuai dengan bukti, dengan fakta. Nasyi'un an dalilin, yang keluar dari dalil. Baik dalil akli, yaitu dalil yang bersumber dari akal yang sehat. Contoh seperti begini, kalau 5 kali 5 berapa hasilnya? 25. Itu pasti ya. 5 kali 5 menurut dalil akli, menurut dalil akal yang sehat, 5 kali 5 pasti 25. Nah, angka 25 ini pasti. Jadi siapapun pasti akan menerima, akan mengakui terhadap kebenaran 5 kali 5 adalah 25. Sampai kapanpun dan siapapun pasti akan menerimanya, akan mengakuinya, akan kebenaran 5 kali 5 adalah 25. Ini dalil akli. Sehingga enggak bisa digoyahkan lagi udah. Tetap kita akan mempertahankannya bahwa 5 kali 5 adalah 25. Nah, jadi makrifat itu adalah penemuan yang jazim, penemuan yang pasti, yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun sampai kapanpun, tetap. Dan itu sesuai dengan bukti dan keluarnya dari dalil, baik dalil akli, dalil yang bersumber dari akal yang sehat, maupun dalil naqli, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, oleh karena iman itu timbulnya dari makrifat, maka tidak boleh di dalam iman terdapat keraguan walaupun hanya sedikit. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dalam hadis al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu mempunyai 77 cabang. Itu maksudnya adalah perbuatan iman, bukan pokok iman. Jadi iman itu mempunyai 77 cabang perbuatan iman. Apabila yang 77 cabang perbuatan iman ini kita amalkan, kita laksanakan, kita lakukan, maka itu dapat menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang akan dibahas oleh saya dari 77 cabang perbuatan iman tersebut, malam ini 2 yang sudah dibahas
pada malam Sabtu yang lalu satu. Mari kita lihat dulu keterangannya di dalam kitab Syu'bul Iman. Terdapat sebuah hadis, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah wa afdaluha qauluhu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya su'abun minal iman. Al hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, iman itu mempunyai 77 cabang perbuatan iman. Dari 77 cabang perbuatan iman, yang paling afdol, yang sangat amat afdol, sangat amat utama, paling istimewa adalah ucapan kalimat tauhid, ucapan kalimat ikhlas, ucapan kalimat thayyibah, ucapan kalimatun najah, yaitu kalimat yang diajarkan oleh seluruh para nabi dan para rasul, yaitu kalimat la ilaha illallah. Seluruh para nabi yang berjumlah 124.000 nabi, mereka semuanya mengajarkan kalimat tersebut. Seluruh para rasul yang diutus oleh Allah ke alam dunia sebanyak 315 orang rasul, mereka semuanya mengajarkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah. Ini cabang perbuatan iman yang paling tinggi, dan ini paling mendasar. Kalau yang ini tidak ada di dalam diri kita, kalau yang ini tidak diyakini kebenarannya di dalam hati kita, maka amal kebaikan kita sebanyak apapun nggak ada nilainya di hadapan Allah. Sholat kita, tahajud kita, puasa kita, ibadah haji kita, kurban kita, akikah kita, amal ngaji kita, ibadah umroh kita, sedekah kita, semuanya, berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah baik mahdoh ghair mahdoh, itu seluruhnya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Nol. Kalau di dalam hati kita tidak ada kalimat la ilaha illallah, kalau hati kita tidak membenarkan terhadap makna yang terkandung dalam ucapan la ilaha illallah, ini paling utama cabang perbuatan iman. Salat kita akan bernilai dan berpahala, puasa kita akan bernilai dan berpahala, ibadah haji kita dan ibadah-ibadah yang lainnya akan bernilai dan berpahala apabila semuanya didasari dengan kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan cabang perbuatan iman yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling tinggi derajatnya, yang paling baik nilainya, lebih baik, lebih berharga daripada alam dunia beserta seluruh isinya. Kemudian kata Nabi, wa adanaha, dan cabang perbuatan iman yang paling rendah, kata beliau dalam hadis ini adalah imatatul adha 'anil tariq, membuang duri di jalanan. Kita lagi jalan, kita lihat ada duri di jalanan, kita ambil, kita buang ke tempat yang aman. Dalam hati kita niatnya
Apa niatnya? Untuk menyelamatkan orang supaya orang yang lewat tidak celaka, tidak nginjak duri tersebut. Ini cabang perbuatan iman yang paling rendah, membuang duri di jalanan. Kemudian kata beliau, wal haya'u syu'abum minal iman. Wal haya'u syu'abum minal iman. Dan sifat malu itu cabang bagian daripada iman. Artinya sifat malu dalam diri seseorang itu bisa menjadi patokan, bisa menjadi tolok ukur, bisa menjadi barometer terhadap diri seseorang, apakah orang tersebut di hatinya masih ada iman atau tidak. Lihat sifat malunya, masih ada enggak. Kalau umpama ada orang aku beriman tapi enggak pernah sholat, enggak ada rasa malu, cuek aja. Bulan Ramadan orang-orang puasa, orang-orang beriman puasa, dia enggak puasa selama 1 bulan, makan, minum, merokok di tempat umum, tapi enggak ada rasa malu sedikit pun. Nah ini jadi patokan. Jadi patokan. Ketika rasa malu dalam diri kita hilang, rasa malu meninggalkan ibadah kepada Allah sudah tidak ada lagi, rasa malu melalaikan perintah-perintah Allah sudah tidak ada lagi, rasa malu kepada Allah. Bahkan hilang rasa malu ketika buat dosa, berbuat maksiat, berbuat munkarat, memperturutkan nafsunya, dengan sedikit pun tidak ada rasa malu, melakukan perbuatan jinah dan sebagainya, sedikit pun tidak ada rasa malu, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran agama, sedikit pun tidak ada rasa malu, maka boleh jadi orang tersebut imannya sudah tidak ada di dalam hatinya. Untuk lebih gampangnya kita lihat aja orang gila. Orang gila, orang ini orang gila beneran ya, bukan gila-gilaan nih. Karena sekarang banyak orang pura-pura gila. Iya, iya banyak. Kan kemarin-kemarin kan rame tuh, kiai-kiai ditusuk, Syekh Ali Jabir ketangkap orang gila. Giliran kiai yang ditusuk, pelakunya ketangkap dibilang gila. Tapi giliran pendeta yang langsung dicari sampai ke lubang semut pelakunya. Dan banyak orang gila-gilaan, gila rekayasa, bahkan disuruh gila-gilaan. Nah, ini gila beneran nih. Coba orang gila beneran sholat enggak? Pasti enggak. Coba orang gila beneran dia enggak sholat, kira-kira dia ada rasa malu enggak meninggalkan sholat? Pasti enggak ada. Kalau nggak percaya, caca aja besok sama orang gila. Cuma pertanyaan saya, apakah yang nanya nggak lebih gila daripada yang gila? Tahu orang gila ditanya, berarti yang nanya lebih gila daripada. Pasti orang gila dia nggak mengerjakan sholat, dia nggak mengerjakan puasa, pokoknya dia nggak ibadah, hidupnya seperti binatang. Pasti mereka nggak ada rasa malu sedikit pun, nggak sholat nggak malu, nggak ibadah nggak malu. Nah pertanyaan berikutnya, itu orang gila ada imannya nggak kira-kira? Udah nggak ada imannya, udah nggak ada imannya. Nah sekarang banyak orang fisiknya sehat, bahkan berjas, berdasi, sepatunya mengkilat, bahkan turun naik mobil mewah. Tapi mereka sedikit pun tidak ada rasa malu meninggalkan ibadah kepada Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban kepada Allah. Bahkan mereka sedikit pun tidak ada rasa malu melanggar hukum-hukum Allah, merusak hukum-hukum Allah. Apa bedanya dengan orang gila yang tadi? Cuma bedanya fisik doang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, wal haya syu'ab minal iman. Malu itu adalah merupakan cabang sebahagian daripada iman. Dan rasa malu ini bisa jadi patokan. Masih adakah iman di hati kita? Maka pertanyaannya,
masih ada rasa malukah kita kepada Allah ketika kita meninggalkan perintah-perintah Allah? Kalau di hati kita masih ada rasa malu di saat kita meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah, itu tandanya di hati kita masih ada iman. Kenapa kalau telanjang ke pasar malu, tapi kalau meninggalkan perintah Allah enggak malu? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca bait di dalam kitab Subul Iman. Bait yang ke-9, di mana pada bait yang ke-9 ini menerangkan 3 macam cabang perbuatan iman yang apabila kita mengamalkannya itu akan membantu dapat menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada bait yang ke-9 ini itu merupakan cabang perbuatan iman yang 14, 15 dan 16. Yang ke-14 sudah dibahas pada malam Sabtu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan cabang perbuatan iman yang ke-15 dan yang ke-16. Ada waktu 20 menit sampai pukul 21.00 time. Baik, saya baca dulu nadomnya, baitnya. Wahbub nabiyaka sum'azim qadarahu wabkhal bidinika ma yura bika masamu. Wahbub nabiyaka sum'azim qadarahu wabkhal bidinika ma yura bika masamun. Wahbub nabiyaka sum'azim qadrahu wabkhal bidinika ma yura bika masamun. Kita salawatan dulu. Salli wa sallim iman ala Ahmad salli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Nanti bapak-bapak tanya jawab sama saya. Bapak-bapak cukup mengatakan Nabi Muhammad saja. Kira-kira bisa nggak? Bapak cukup mengucapkan Nabi Muhammad saja. Cintailah Nabi kamu, yaitu Nabi Muhammad. Nah, biar nyambung dong, biar kedengaran enak di telinga. Jadi kedengarannya enggak, telinganya enggak gatal gitu. Ya pas gitu ya. Connect. Insya Allah cuma ngomong gitu doang dapat pahala, insya Allah. Amin. Karena ini kita lagi taklim. Bahkan setiap huruf yang keluar dari mulut kita Allah jadikan malaikat, dan malaikat itu akan memintakan ampun kepada kita sampai datangnya hari kiamat, insya Allah. Cintailah Nabi kamu, yaitu Nabi Muhammad. Mantap. Lanjutkan jangan nih? Lanjut. Tapi jangan sambil ngantuk Ulangi lagi Allahu Akbar. Saya sebenarnya pengennya tidur ini. Pengennya bonen nih, bobo sambil nen. Ya dah, mendingan bonen daripada bokir. Tahu bokir? Kalau bok tuh mikir. Cintailah Nabi kamu, yaitu Nabi Muhammad. Cakep. Aku
Agungkanlah pangkat nabinya, yaitu Nabi Muhammad. cintailah nabi kamu, yaitu Nabi Muhammad. agungkanlah pangkat nabinya, yaitu Nabi Muhammad. pelitkanlah agamamu, yaitu Nabi Muhammad Islam. salah. Pelitkanlah agamamu, yaitu agama Islam. Tapi nggak salah sih. Ya benar, Islam agama Nabi Muhammad. Tapi enaknya agama Islam aja deh. Ya, pelitkanlah agamamu, yaitu Nabi Muhammad. Ya maksudnya Nabi Muhammad yang membawa agama Islam. Tapi biar langsung nyambung, agama Islam aja deh. Pelitkanlah agamamu, yaitu Agama Islam. memelitkan agama itu. Nggak dikasih bocoran sih jawaban. Memelitkan agama itu tidak dipandang dosa ya. Jadi Bapak cukup mengatakan tidak dipandang Dosa. tidak dipandang dosa. Kita ulangi dari Awal. dari awal ya. Awal. Ya. Dari awal. Ya menghibur diri lah. Ya kan kalau orang mau hiburan kan keluar duit tuh. Nonton dangdut, nonton bioskop kan keluar duit. Kita mah enggak ya. Kita ulangi dari awal. Cintailah nabi kamu, yaitu Nabi Muhammad. agungkanlah pangkat nabinya, yaitu Nabi Muhammad. cintailah nabi kamu, yaitu Nabi Muhammad. agungkanlah pangkat nabinya, yaitu Nabi Muhammad. pelitkanlah agamamu, yaitu Agama Islam. memelitkan agama itu. Itu tidak berdosa. Memelitkan agama itu tidak dipandang dosa. Kita ulangi. Memelitkan agama itu tidak dipandang dosa. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim Iman ala madad. wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Baik, yang akan kita bahas satu aja deh. Karena kalau dua mungkin nanti agak lama dikit. Kita sampai jam 9 saja sesuai jadwal. Cabang perbuatan iman yang ke-16.